Enakan berdiri, Pak. Lagi jagain makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doangnya lakinya nggak kawin lagi. Ulang lagi, ulang. Ada yang belum jawab, ulang. Ente pengen nambah. Sekali lagi ya, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Ingat jamaah majlis taklim misalnya. Jadi di salam itu ada 3 hal. Assalam artinya keselamatan, warahmah keberkahan, warahmah kasih sayang, wabarakatuh keberkahan. Ini kalau kita punya 3 hal ini nih sebenarnya udah cukup nih. Selamat dunia dan akhirat. Yang kedua disayang oleh Allah, disayang oleh orang di sekeliling kita, disayang oleh alam, lingkungan. Dan kemudian yang ketiga penuh keberkahan hidup. Udah itu tuh 3 tuh. Kenapa kata Rasulullah? Kalau orang memberi salam itu Bu Seril, hukumnya sunnah. Tapi jawabnya wajib. Tapi didoain. Ente biar selamat dunia akhirat loh. Kita biar dikasihi oleh Allah sang pencipta, sang penutup diri kita. Dan yang ketiga biar berkah hidup ini. Itu makanya kenapa tadi dikatakan memberi salam sunnah itu doa 2-3-nya. Ini 3 hal saya pernah baca dalam satu buku yang sangat dikhawatirkan apabila ini diamalkan oleh umat Islam, maka orang-orang Yahudi ini sangat takut ini kepada umat Islam. Baik, bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang sedianya awalnya bawahinnya Pak Haji Samsul ya. Ya, beliau sudah diamanahkan sebagai tim cadangan, pemain cadangan, bukan pemain futsal padahal. Ini ya pemain cadangan. Nah, pemain cadangan kualitas beda. Iya. Yang kedua, mungkin personal saya asal ngasih gini, saya lagi. Saya ngira sama Patri gitu. Soalnya Patri habis guntingan, lebih keren gitu. Alhamdulillah, hadirin bapak sekalian. Karena saya diminta kita bahas sedikit ya. Jadi emang ini mungkin bertanya-tanya awalnya bagaimana sih ini kok bisa begini gitu ya. Kita ingin sebenarnya di SMA 10 ini suasananya hangat Pak Soleh, suasananya cair, suasananya humble gitu ya, kayak senyumnya Bu Santi enak gitu kan ya, menolong ya, menatap wajah nenek gitu enak gitu. Tadi saya ngomong Bu Santi biasa aja. Pagi bisa aja ujung-ujungnya ke sono. Iya. Emang niatnya mau ke sono sebenarnya. Cuman ke sini dulu, belok dulu. Kok itu tahu sih? Pakai dibacain. Mas, Allah. Jalan nyari jalan dulu. Iya. Hidup aja lagi. Ini mau ditutup kagak nih ngomong nih. Roman kalau saya aja ya apa ya. Baik. Jadi kita ingin sebenarnya suasana momentum Zulhijjah ini dengan nilai pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Masya Allah Pak Soleh ya, Nabi Ismail itu luar biasa. Saya khutbah Idul Adha dan beberapa masjid ini memang tema tentang haji dan kurban. Kita lihat sedikit, bayangin coba Pak Wahidin, Nabi Ibrahim di usia senjanya yang mendambakan keturunan belum dikasih-kasih. Padahal beliau Nabi, Rasul, orang yang sangat soleh, yang doanya pasti diijabah. Makanya mohon maaf nih Bapak Ibu guru, jika selama kita berdoa nih Bu Nisa belum dikabul, sebenarnya bukan tidak dikabul, belum. Yang tahu kapan waktunya, apa bentuknya yang terbaik untuk kita dalam pandangan Allah. Kita sering mendikte dalam doa kita, ya Allah, suami saya begitu banget ini, begini. Kita ingin begini.
kata kita ibu-ibu nih, kata bapak-bapak, istri saya begini banget, ya, saya pengen begini, kata kita. Anak gitu nilai orang tuanya, guru juga menilai murid begitu juga, kepala sekolah menilai gurunya seperti itu, begini, begitu. Tapi semuanya kan tidak ada ranting yang jatuh di muka bumi ini, tidak ada yang kita kesandung entar atau saat ini, melainkan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Kembali nih, kalau Nabi Ibrahim saja Nabi Rasul doanya mustajab, tapi puluhan tahun beliau hidup belum diberikan keturunan, para itu pengen betul. Tuh dilihat tuh sisi kesabaran kan ada. Innallaha ma'as sabirin. Enggak, masalahnya saya ini terlalu jauh jarak rumah saya dengan SMA 10. Saya pengen mutasi kalau bisa. Saya pukul, saya iri dengan yang lain. Ini contoh misalnya. Contoh. Siapa tuh orangnya? Misalnya ini orang SMA negeri 11 kurang 1. Rada iri dengan teman saya. Mereka enak banget, gak ada jam atau ada jam absen pulang pergi. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya. Sering hambanya tidak tahu dalam bentuk apa. Ya. Ada orang tulisan nih, ada bu, orang yang dikasih ujian hidupnya nggak berhenti. Ya, ada penyakit yang diderita dirinya, ada perilaku suami yang begitu, ada problem rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya, bla 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 bla. Ya. Dia merasa itu adalah satu kelemahan buat dirinya yang ditakdirkan Tuhan. Padahal bukan begitu. Sampai nggak kenal Nabi Ayub. Ya, kita tahu sejarah Nabi Ayub itu manusia yang luar biasa kesabarannya sehingga terkenal di langit. Sampai-sampai iblis itu cemburu iri dia kehebatan Ayub, sehingga suatu hari minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Ya, kata Allah, kuizinkan engkau, tapi sesungguhnya Ayub adalah orang-orang yang bertakwa. Turun ke Nabi Ayub. Ini walaupun Bapak Ibu mungkin sering pernah dengar, gak apa saya yang bola saja Ustaz Ajis ya, apa ya, Pak Bari, ya, Pak Michael, guru agama baru, gak apa, Anda ulang aja ya, ini yang apa ya, walaupun Anda udah lebih hafal dari saya. Habis ini beliau, dia doanya, doa sapu jaga, beliau baca dah. Dia punya ilmu ninja aja, hilang-hilangmu soalnya. Iya, dalam motor kami hilang ilmu ninja. Baik, tapi kita malu kan ada tujuh sorry. Nah baik, turunlah. Iblis itu menyerupai manusia, berubah seperti manusia. Datang ke Nabi Ayub. Apa yang dilakukan pertama? Dia bunuh seluruh hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Ontaknya, dombanya, yang jumlahnya ribuan dalam sebuah kisah. Habis semuanya. Padahal dirawat dengan tekun, dengan teliti, dengan hati-hati itu hewan ternaknya, ontahnya, dombanya. Tapi dibunuh semua, ya, dibakar, mati. Datanglah iblis menjelma sebagai manusia kepada Nabi Ayub. Ayub, aku dengar seluruh ternakmu habis. Ya. Tuhanmu di mana? Apa jawab Nabi Ayub dengan enteng dan ringannya? Ternak saya, ontak saya, domba saya, kebun saya milik Allah. Allah. Ketika yang punya itu ngambil haknya. Bapak Ibu sekalian, ini diri kita padahal punya Allah. Punya Allah, kapan mau diambil? Saudara kita, Ibu Puri, Pak Hidayah, Pak Jasaifullah, punya Allah, kita punya Allah nih. Ya. Ketika dia mengambil, menguji dengan sakit, dengan problem, dengan maut, apa daya kita ikhlas. Tapi anak saya sayang banget saya rawat, harapan saya ke depan udah diambil duluan. Kita sayang, tapi yang punya lebih sayang dari kita. Oh, udah godek iblis, gila nih Ayub. Yang kedua diuji lagi.
anak-anaknya tinggal di rumah-rumah yang bagus, di rumah yang bagus, digoncang itu bumi, runtuh bangunannya, roboh, meninggal. Padahal anaknya adalah harapan perjuangan, penerus perjuangan beliau. Datang lagi iblis. Saya cerita agak cepetnya dalamnya, agak apa kalau cepet kalau di ibarat komputer tuh gitu gitu ya. Gitu. Kita kayak belajar di PMM. Datang lagi. Ayo, anakmu itu mati semua gimana? Dijawab dengan yang sama. Anak saya adalah milik Allah. Saya hanya punya kewajiban untuk merawat, menjaga, memelihara, membesarkan mereka. Ketika yang punya Allah mengambilnya, saya ikhlas, saya rela. Ayo kok enteng banget. Hartanya habis, anaknya mati semua ini. Ya, apalagi iblis juga pikir, udah nggak mempan. Suatu hari Nabi Ayub sedang sholat, sujud, ditiup ada angin panas masuk ke dalam hidungnya. Disitulah timbul penyakit dalam dirinya. Kalau tadi yang pertama hartanya, yang kedua anaknya, yang ketiga dirinya sekarang nih dikasih penyakit itu panjis ya, parah penyakit itu, seluruh tubuhnya. Sampai dikisahkan istrimu gak tahan, istri yang sangat sabar, dikenal sangat sabar, gak tahan juga. Ya, ada penyakit yang luar biasa Nabi Ayub derita. Sampai-sampai itu masyarakat kampungnya, orang-orang yang dididik banyak murid, bukan muridnya ya. Masyarakat jamaah yang dididik membawa risalah kebenaran tauhid itu gak tahan terhadap penyakit Ayub, takut nular, diusir Nabi Ayub. Allahu Akbar. Ya, hartanya, anaknya, dirinya kena penyakit, diusir pula dia. Apakah ngeluh? Enggak. Ayo kita pakai cermin. Enggak ada keluhan. Nih coba, ini ahli surga. Sayyidina Utsman ketika di sebuah makam, beliau menangis sampai jenggot itu basah dengan air mata. Padahal Sayyidina Utsman sahabat Nabi, menantunya Rasulullah, orang yang paling dermawan dan orangnya masih hidup, tapi 10 orang yang udah dicatat pasti masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi, orangnya masih hidup, tapi sudah dijamin, udah dicatat dari surga, udah bigoy hisab, ahli surga. Tapi begitu lihat orang dikubur, nangis sampai jenggot itu basah. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya Utsman, kenapa kau menangis sampai luar biasa seperti itu? Apa kata Sayyidina Utsman? Aku ingat kata Rasulullah, kalau di neraka banyak manusia di sana, tapi di kubur ketika seorang disiksa dia sendirian, dan itu selama bumi belum dibangkitkan, disiksa dia dengan dosa. Bayangin, udah ahli surga tapi masih takut siksa kubur. Kita sampai jamin coba nih, ya, pernahkah kita merasa bersih gitu ya? Makanya dulu ada seorang di zaman Nabi Isa, seseorang yang kerjanya mencari kayu bakar. Ketika sedang memanggul kayu bakar cari hutang untuk tuannya, ingetan dia mungkin, bukan ingetan, di giginya itu ada sisa dari daging, maka dia ingin keluarkan. Dia potek tuh dikit, nanti bahasa potek padahal. Ngerti saya mah. Ngerti ya? Dipocel, kalau ngerti dipocel. Kalau itu mah potek sedikit ya, gigi. Ya Allah. Habis dia potes itu, dia tusuk gigi, udah dibuang. Allah, apa yang terjadi? Begitu dia meninggal, sudah 100 tahun dia disiksa. Ya. Karena apa? Tidak bisa menjaga amanah dengan memotong sedikit yang bukan haknya. Subhanallah. Ada lagi kisah Pak Michael, Ustaz, ya. Kisah tuh orang yang punya kampak dong, kalau bercerita banyak nih. 40 hari dikubur, ya, bukan dikubur seperti dia nemenin orang yang sudah meninggal, karena ada orang kaya meninggal, ya, dia pengen ditemenin siapa saja lah, orang yang mau nemenin dia akan kasih separuh dari kekayaan dia. Anaknya nggak mau, saudaranya nggak mau, tetangga yang mau. Dia orang paling miskin nih, ya. Ada tuh datang tuh, udah deh, saya siap nemenin. Udah tuh, bener bikin lubang 2 sampai sebelahnya.
Masya Allah. Dia mau kampak situ tuh, kakak ini kampak doang, lagi susahnya. Allahu Akbar. Begitu datang udah penguburan selesai, yang ngantuk udah balik, datanglah malaikat Raqib dan Atid. Dia yakin tukang kampak nih, masih ditanya dia. Saya mau perhatiin sampai. Rupanya apa? Pertanyaan yang pertama, bukannya kepada ahli kubur yang meninggal, tapi dia yang nemenin yang punya kampak. Ya. Kamu siapa? Saya menemani doang di sini. Kita tahu bawa kampak. Mulai Pak. Pertanyaan tentang kampak selama 40 hari 40 malam gak beres-beres. Sampai dia menjerit di hari yang ke-40 dia loncat. Dia nggak sanggup lagi tuh. Ya. Dari mana kau peroleh kampak itu? Bagaimana belinya? Ya. Berapa harganya? Kayu yang kamu tebang di mana? Punya siapa? Apa ukuran apa tidak? 40 hari Pak. Punya kampak. Pertanyaan di hadapan Allah, min aina tasabah wa mimma anfaqo. Dari mana kau peroleh, untuk apa? Orang kaya dua pertanyaannya. Intinya dua. Tapi cabangnya itu yang amat sangat luar biasa beratnya. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantan ini, tokoh ulama Banten, beliau kalau semalaman masih ada di rumahnya tuh setengah gelas aja itu beras tuh pas oleh dia tidur nggak tenang. Kenapa? Dia khawatir besok beliau wafat, tapi dia masih punya kekayaan. Besok bertanggung jawab di hadapan Allah tentang segelas setengah gelas berasnya itu tuh. Kalau kita kan, makanya mohon maaf nih, yang kita merasa tidak mampu untuk berkurban, nggak bisa jawaban di hadapan Allah kita. Mobil karena kita punya, mohon maaf ya, motor kita ada, tabungan kita ada, masa kambing 3,5 juta aja atau 3 juta kita nggak mampu. Sementara kita bisa tamasya, kita bisa makan yang enak, berpakaian yang bagus, ya membahagiakan sebagainya. Ketika panggilan agama, ya kenapa kita tidak? Itu kembali kita ngasih siapa saya bilang saya. Makanya kemarin menjadi begitu. Biasa ngasih tahu, Pak, saya itu udah turun, buru-buru, saya ke Pinang, jadi istri saya udah ambil yang 3 juta, udah beli. Coba Bapak, kita belajar. Kenapa? Makna sodako, perbuatan amalia sodako itu, masya Allah, itu Pak yang paling besar betul ya di hadapan Allah, kebaikan yang akan menjaga nanti dalam kubur. Udah berjalannya. Tadi saya ngomong apa tadi? Tadi belum nyampe tadi mana tuh? Mana? Tadi. Kemana tuh? Pokoknya saya mau sampai situ ada. Nah, udah. Karena ini juga selama singkat, barangkali itu saja terakhir ini. Sebenarnya ada yang kepotolan sih gue lupa tuh. Apa gitu? Hari ini lagi ya. Nah, jadi intinya hari ini kita ingin menjaga merawat keakraban suasana SMA 10 yang kadang-kadang yang suka hangat-hangat gitu ya, hangat kuku kan? Ya. Mudah-mudahan Pak Wahidin itu semua berkah Pak Wahidin ya. Ya, berkah dari keikhlasan teman-teman yang sudah rela mengorbankan sedikit sebagian hartanya untuk bersama ini harus kita jaga. Mudah-mudahan kalau bisa ya tiap bulan ada seperti ini. Kalau hari ini kita mau ke kambing Bu Santi, ya biasanya kuyuk ya Pak Rino, siap. Udah kadang udah kuyuk. Belum ada yang beli lagi. Pak Gempar ayam. Apa Gempar? Ya, apalagi itu bisa Jamal. Punya ontak kagak ada orang. Ya. Ya mudah-mudahan walaupun tidak berbentuk kambing atau apa Pak Michael ya, kita jaga. Karena Pak Michael udah punya grup dia. Ya. Minimal sebulan sekali udah punya grupnya. Grup namanya Botran itu. Inilah Pak Michael. Ya, mitra banget ya, salah bocor tuh saya kan ajak dia. Bagus ya. Mudah-mudahan berkah hari ini ya, suasana hati kita damai, Allah jaga, Allah pelihara kesehatan kita. Mari kita perbaiki lisan kita, perbuatan kita, karena sesungguhnya almar'u bilisani wa yadi. Orang itu ini dari ucapan dan perbuatan. Yang akan kita keluarkan besok nanti ada 3 hal. Maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Harta kita cukup sampai di kuburan nganterinnya. Keluarga kita cukup sampai di kubur nganterinnya. Berikutnya adalah amaluhu, amal perbuatan kita. Persoalannya inana nuhil mauta wa naktu ma qadamu asarahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masalahnya Bu Santi besok kita bawa nih, kita diikutin amal kita. Tuh, hari kita diikutin. Bukan kita bawa bodila amal itu, diikutin. Nanti kalau diikutin apa? Amal bagus, amal buruk ikut. Amal gibah ngikut, ya, nyeritain orang mulu ngikut,
Hutang belum bayar ngikut, berantem sama laki belum minta maaf ngikut, sama tetangga marah belum minta maaf ngikut. Nyampur tuh sama amal soleh, amal sholat, baca Quran, ibadah, zikir sebagai ikut. Nah, nanti dia kubur, disitulah kehadiran Allah. Makanya kubur itu adalah pintu pertama untuk menuju alam akhirat. Berat situ. Udah, kalau kita punya saudara, tetangga, sahabat dan sebagainya, kalau dia udah meninggal, tolong ya, kekurangan dia jangan disebut-sebut lagi, jangan. Karena dia berat, sudah menuju perjalanan yang berat. Dan kita masih masuk dalamnya, mari, ayo perbaiki. Ingat kata Sayyidina Umar, satu orang kita punya musuh masih sangat banyak. 1000 orang kita punya sahabat masih terlalu sedikit. Ayo, yang ada kita rawat ya, Bu Seril ya, kita rawat. Karena kita nggak tahu nanti nih, buat jual kita ya, dari siapa tangan siapa nanti akan ngedoain kita, enteng kita jumpa di Siratal Mustaqim. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan yang perlu kita mustaqim. Amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.